Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dina Apriana dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Curug. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi ulumul hadis mengenai pembagian hadis berdasarkan kualitas rawinya. Jadi, pembagian hadis berdasarkan kualitas rawinya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga itu adalah hadis dhaif. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai hadis sahih. Apa sih itu hadis sahih? Hadis sahih ini secara bahasa yaitu sehat atau terhindar dari penyakit. Sedangkan menurut istilah, hadis sahih merupakan hadis yang sanadnya itu bersambung dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh perawi yang adil, dobit, tidak ada syadz dan tidak ada ilat di dalamnya. Nah, dari pengertian tersebut ada pula syarat-syarat dari hadis sahih ini. Jadi yang pertama syarat-syarat hadis sahih adalah sanadnya itu bersambung. Jadi hadis itu bisa dikatakan sahih apabila sanadnya itu bersambung dari Nabi Muhammad SAW sampai ke sahabatnya, ke tabi'in, dan kepada murid-muridnya sampai dengan kepada orang yang mengeluarkan hadis seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada diriwayatkan oleh perawi yang adil. Jadi adil di sini itu bukan seperti adil yang biasa kita pahami, sama rata ataupun lain sebagainya. Adil di sini yang dimaksud adil di sini adalah seorang perawi yang selalu menjaga muruahnya, selalu menjaga wibawanya dan tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan orang tersebut adalah orang yang benar-benar soleh. Selanjutnya yaitu diriwayatkan oleh perawi yang dobit. Dobit ini merupakan kuat ingatannya atau hafalannya itu sempurna. Jadi hafalannya itu bisa diuji dimanapun mereka berada dan kapanpun. Nah, selanjutnya itu tidak ada syadz. Syadz yang dimaksud syadz adalah jika seorang perawi sikoh itu menyelisihi perawi sikoh yang lebih sikoh darinya. Nah, yang terakhir adalah tidak ada ilat atau cacat di dalam hadis tersebut. Selanjutnya hukum dari mengamalkan hadis sahih ini adalah para ulama itu berpendapat bahwa mengamalkan hadis sahih itu harus diamalkan dan boleh dijadikan sebagai hujjah syariat. Adapun karya-karya yang memuat dari hadis sahih ini seperti pada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sahih Ibnu Hibban. Selanjutnya adapun pembagian dari hadis sahih dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sahih lizati dan sahih li khairi. Sahih lizati ini merupakan hadis sahih yang memenuhi syarat-syarat yang sempurna, memenuhi syarat-syarat hadis sahih ini secara sempurna, seperti sanadnya bersambung, tidak diriwayatkan oleh perawi yang adil, dobit, tidak ada syadz dan tidak ada ilat di dalamnya. Sedangkan hadis li khairi ini merupakan hadis yang kesahihannya itu disebabkan oleh faktor lain atau ada penguat karena tidak memenuhi syarat-syarat secara maksimal atau sempurna. Nah, contoh dari hadis sahih ini adalah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mut'aim dari bapaknya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah At-Tur dalam sholat maghrib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya yaitu hadis hasan. Jadi hadis hasan ini berasal dari bahasa adalah baik atau bagus.
Sedangkan secara istilah, hadis hasan ini merupakan hadis yang sanadnya itu bersambung dari permulaan sampai akhir, diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang dobitnya, tidak ada syuzus, dan tidak ada ilat di dalamnya. Pengertian ini sama dengan pengertian hadis sahih, akan tetapi yang membedakan hadis sahih dengan hadis hasan ini terdapat pada kekurangan pada kedobitan perawinya. Nah, hukum mengamalkan hadis hasan ini yaitu bisa dijadikan sebagai hujah. Hadis hasan ini juga terbagi menjadi dua, sama seperti hadis sahih, yaitu hasan lizati dan hasan lighairi. Hasan lizati ini merupakan hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis hasan secara sempurna, seperti sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang dobitnya, tidak ada syuzus, dan tidak ada ilat di dalamnya. Sedangkan hasan lighairi ini merupakan hadis yang di dalamnya itu terdapat seorang perawi yang mastur atau kurang tegas kualitasnya, tetapi bukan seorang perawi yang pelupa atau sering melakukan kesalahan, ataupun bukan seorang yang pernah dituduh berdusta, dan juga bukan seorang yang melakukan perbuatan sehingga termasuk kepada orang yang fasik. Dengan syarat mendapatkan pengukuhan dari perawi yang mu'tabar, baik berstatus mutabi ataupun syahid. Adapun contoh dari hadis hasan ini adalah hadis yang isinya yaitu ketika sahabat Nabi Muhammad SAW itu bertanya, kepada siapakah kita harus berbakti? Lalu Nabi Muhammad SAW itu menjawab 3 kali, yaitu ibumu, ibumu, dan ibumu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari musnadnya. Selanjutnya itu adalah dari hadis do'if. Hadis do'if ini merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat dari hadis sahih dan hadis hasan. Jadi adapun hukum mengamalkan hadis do'if itu ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu tidak bisa diamalkan secara mutlak, baik dari fadhail atau keutamaan amalan atau maupun ahkam, yaitu hukum. Pendapat ini dari Yahya ibnu Ma'in, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Ibnu Hazm. Pendapat yang kedua itu hadis do'if bisa diamalkan secara mutlak. Pendapat ini dinisbatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad. Beliau berpendapat bahwa hadis do'if itu lebih kuat daripada ra'yu atau pendapat perseorangan. Dan pendapat yang ketiga itu, hadis do'if ini bisa diamalkan dalam masalah fadhail atau keutamaan amalan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu kedoifannya itu tidak terlalu. Artinya perawi itu bukan seorang yang pernah berdusta atau dituduh berdusta. Nah, syarat selanjutnya hadis do'if ini masuk ke dalam hadis pokok yang bisa diamalkan. Dan syarat yang terakhir itu ketika mengamalkan hadis do'if tidak meyakini bahwa hadis do'if ini berstatus kuat, hanya saja untuk berhati-hati. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.